Hey guys, welcome back to my channel. Untuk video kali ini aku akan melakukan acara posting bareng ya dengan anak-anak booktuber Indonesia. Dan tema untuk posting bareng kali ini adalah membaca buku non-fiksi oleh penulis perempuan. Dan buku pilihan aku adalah yang ini, The Writer's Guide to Psychology, yang ditulis oleh Caroline Kaufman, PhD atau Doctorate of Psychology. Nah, Caroline Kaufman ini selain seorang penulis, dia memang seorang praktisi psikologi ya. Dia adalah seorang Doctorate of Psychology lulusan Wright State University School of Professional Psychology, dan dia menyelesaikan internshipnya itu di University of Pittsburgh di Pennsylvania. Nah, karena ini buku non-fiksi, jadi bagiannya banyak gitu ya, jadi aku agak susah kalau mau review dari awal sampai akhir. Jadi untuk buku kali ini aku hanya akan membahas mengenai bagian pertamanya, yakni Common Myths and Mistakes, mengenai bagaimana unsur-unsur psikologi seperti masalah psikologi ataupun orang-orang yang profesional di bidang psikologi itu digambarkan secara salah dalam beberapa fiksi gitu. Nah, jadi mitos pertamanya itu adalah bahwa semua psikoterapis memanggil orang yang datang kepada mereka sebagai pasien. Kalau menurut Caroline Kaufman sendiri, hal ini kurang tepat karena ada kondisi-kondisi tertentu ketika orang yang datang itu dipanggil sebagai klien. Jadi argumen yang digunakan untuk istilah klien ini adalah bahwa orang yang datang ke mereka itu dipandang sebagai rekan kerja, dan bersama dengan si dokternya atau si terapisnya itu mereka akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan masalah kliennya mereka ini. Nah, tapi di sisi lain ada juga yang beranggapan bahwa istilah klien itu terdengar dingin dan terlalu bersifat bisnis, sehingga istilah pasien itu sendiri masih dipertahankan. Nah, jadi ini tergantung dari settingnya aja. Biasanya kalau di rumah sakit istilah yang dipakai itu tetap pasien, tetapi untuk terapis lepas gitu ya, yang istilahnya melakukan sesi terapinya sendiri di luar rumah sakit, biasanya menyebut orang-orang yang datang ke mereka itu dengan istilah klien. Mitos kedua yang Caroline Kaufman tuliskan adalah mengenai apakah betul bahwa setiap orang bisa diidentifikasikan dengan suatu masalah psikologi tertentu atau tidak. Kalau menurut Kaufman, walaupun setiap orang mungkin bisa punya simptom yang menuju ke arah masalah psikologi, tapi sebenarnya masih ada faktor lain yang harus diperhatikan. Misalkan, apakah simptom-simptom tersebut secara konsisten mengganggu kehidupan orang tersebut sehingga dia tidak bisa berinteraksi secara sosial misalkan, ataukah simptom tersebut hanya datang sesaat lalu kemudian hilang. Jadi contohnya seseorang yang gelisah ketika akan berbicara di depan umum, atau seseorang yang misalkan gelisah setiap kali akan berbicara dengan lawan jenis, itu tidak bisa langsung didefinisikan sebagai memiliki masalah psikologi, tetapi bisa jadi itu hanya suatu respon normal saja yang tidak bisa langsung dikategorikan sebagai sebuah masalah. Mitos selanjutnya adalah mengenai apakah betul seorang klien atau seorang pasien ketika melakukan terapi dia akan berbaring. Nah, menurut Kaufman ini sesuatu yang tidak begitu tepat, karena kebanyakan terapis saat ini lebih banyak melakukan terapinya secara face to face. Jadi dengan kata lain dalam posisi duduk dan berhadapan. Nah, teori tentang pasien yang tidur ketika atau berbaring ketika melakukan terapi itu datang dari Sigmund Freud. Menurut Freud, ketika orang itu berbaring dan dia duduk di belakangnya, itu bisa membuat orang tersebut berbicara lebih lancar dan tidak terpengaruh oleh gestur-gestur kecil yang Freud berikan. Tapi untuk terapi saat ini hal tersebut sudah tidak dilakukan lagi, dan ya lebih sering terapi dilakukan dengan cara face to face.
mitos selanjutnya adalah mengenai pemeriksaan latar belakang masa kecil si pasien. Walaupun dalam film ataupun dalam novel biasanya hal ini ditunjukkan sebagai sesuatu yang penting, yang krusial untuk memecahkan masalah yang dihadapi si pasien. Tapi menurut Kaufman, hal ini tidak tepat karena bagi kebanyakan terapis sekarang, apa yang terjadi pada masa dewasa si pasien itu sama pentingnya dengan apa yang terjadi ketika mereka masih kecil. Jadi penyelidikannya ini sifatnya berimbang dan belum tentu masalah yang si pasien hadapi saat ini itu berhubungan langsung dengan masa kecilnya. Dan mitos terakhir, apakah betul bahwa setiap terapis itu bisa didiagnosa dengan masalah psikologi tertentu? Kalau menurut Kaufman, hal ini tidak benar. Karena untuk menyelesaikan masalah seorang pasien, si terapis itu juga harus punya kondisi mental yang sehat. Andai kata kondisi mental si terapis itu tidak sehat, kemungkinan besar dia akan menimbulkan masalah yang membuatnya berurusan dengan pihak berwajib. Jadi mitos ini kemungkinan muncul dari penggunaan karakter dokter jahat atau psikolog jahat di berbagai karya fiksi seperti di novel ataupun di film. Mungkin salah satu contoh yang paling terkenal itu seperti Hannibal Lecter gitu kali ya, dari serial novelnya si Thomas Harris. Oke, sekian aja video kali ini. Kalau misalkan kalian masih ingin tahu lebih banyak tentang berbagai mitos dalam psikologi, kalian bisa baca sendiri langsung di buku The Writer's Guide to Psychology ini. Dan isinya menarik sih, banyak informasi juga tentang kesehatan mental di dalamnya. Dan Caroline Kaufman ini juga menyertakan contoh-contoh serta apa yang sebaiknya dihindari atau apa yang sebaiknya dilakukan ketika menulis masalah psikologi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Ya, kalau kamu tertarik untuk melihat vlog-vlog tentang buku. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.